Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama acara yang keenam, yaitu ceramah agama. Ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia As-Sayyid Al-Habib Mustafa Umar Al-Idrus. Kepada beliau kami haturkan, Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina qurrati a'yunina wa muqtadana wa mustafana Muhammad خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para lora, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada keluarga Al-Habsyi, para habaib, Habib Abdullah, Habib Jamal, Habib Alwi, Habib Ali, dan seluruh para simpatisan dan anggota Al-Habsyi setia. Dan juga tidak lupa yang saya hormati kepada seluruh jajaran pengurus Majelis Al-Jauhari yang jauh-jauh datang dari Sampang, Pamekasan, mana lagi, Sumeneb. Tadi saja ngomongnya Sampang, Pamekasan, bingung ini. Orang Madura sendiri bingung antara Sampang dan Pamekasan. Apalagi saya. Jadi saya sebutkan semuanya saja, takut enggak kesebut nanti marah. Khususnya ada banyak ini para lora-lora ini yang ada di sini. Saya tidak bisa sebutkan. Ada lora Abul Jud di sini, ada lora Muntaga. Masya Allah, yang beliau insya Allah nanti akan memberikan ceramah dengan bahasa Inggris insya Allah. Inggris Timur. Makanya penceramahnya ada dua. Al-Faqir sendiri dan beliau nantinya. Karena beliau pakai bahasa Madu. Sebetulnya gampang-gampang mudah bahasa Madura itu. Saya saja kemarin ke Malaysia. Saya itu deg-degan mau ceramah itu ya deg-degan ya, karena saya pikir bahasa Malaysia itu ya menakutkan, takut orang-orang nggak paham. Ternyata saya dengar sebelum saya ceramah ada satu penceramah. Ternyata bahasa Malaysia itu hampir mirip dengan bahasa Madura. Jadi kan bahasa Malaysia itu kan seperti kalimat mereka jadi mereka, ada gitu. Ya, sama seperti bahasa Madura. Saya tuh langsung ingat orang Madura. Karena kalau saya itu menikahkan orang Madura, saya kan biasa menikahkan, bukan menikah yang bukan ya. Menikahkan, makanya saya paham. Ini Habib Abdullah ini bahaya ini.
Jadi kalau sudah bingung ini orang Jawa apa orang Madura, dilihat saja pada saat ijab qabul. Kalau sudah kalimatnya qabiltu nikahaha wa tazwijaha, oh Madura ini pasti. Jadi kan hampir sama dengan bahasa Malaysia, bahasa Madura hampir sama. Enggak ada huruf A, enggak ada, ya betul. Nah, jadi kira-kira ya hampir sama Indonesia, ya bahasa Malaysia dan bahasa Madura. Tapi karena beliau sudah hadir di sini, maka kita kasihkan pakarnya nanti bahasa Maduranya. Saya bahasa Maduranya tretan-tretan saja. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah malam yang cerah pada malam hari ini, kita duduk bersama pada malam hari ini patut kita syukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita itu sekarang mengeluh, banyak di antara kita itu sekarang ya terlalu banyak sambat sama Allah Subhanahu wa taala. Entah karena sebab keadaan negara kita atau masyarakat kita atau keadaan ekonomi kita, kita banyak menjerit, kita banyak sekali mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pasar sepi ya Allah. Betul. Nah ini Beb, ini sudah pengakuan. Fakta ya? Enggak, insya Allah akan datang nantinya masa di mana kita tidak akan ada pasar sepi. Kalau ada pasar sepi, ini ada anggota DPR di sini yang tadi memberikan sambutan atas nama Tretan Digul. Ya. Padahal saat ini kita bisa mengambil daripada hikmah tentang apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita bisa tahu hakikat apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah hadis, dan perlu untuk kita renungi saat ini, kita tahu memang apa yang disampaikan oleh Nabi itu sangatlah benar dan sesuai dengan kenyataan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man asbaha aminan fi sirbih, mu'afan fi badanih, wajidan ta'ama yaumih, faka'annama hizatid dunya bihadafiriha, atau kama qala. Kata Rasul, kalau orang diberikan 3 hal, apabila dia mendapatkan kenikmatan dengan 3 perkara ini, maka dia telah diberikan dunia dengan segala isinya. 3 hal ini. Dan 3 hal ini sudah kita dapatkan puluhan tahun, tapi kita tidak merasakan daripada hal tersebut. Tapi mungkin ketika kita melihat di YouTube, di WA, ya, kita melihat saudara-saudara kita, baru kita tahu rasanya itu. Apa kata Nabi? Barang siapa yang di pagi hari diberikan 3 hal. Yang pertama, aminan fi sirbih. Orang diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nikmat dunia sepertiga nikmat dunia. Alhamdulillah kita saat ini aman. Di Indonesia aman. Kita di rumah aman. Di luar aman. Majelisan aman. Taruh bendera Palestina aman. Coba Anda lihat di luar sana. Di Singapura itu kalau mau ceramah, ya, di Singapura kalau mau adakan acara seperti begini,
perizinannya sulit. Kalau mau ceramah itu harus daftar dulu sebulan sebelumnya atau minimal 3 minggu sebelumnya. Nggak bisa sembarangan tiba-tiba kita mengundang Kiai Haji Muntago dari Madura. Oh, nggak bisa. Terus mau ceramah nggak boleh, izin dulu. Kita di sini enak, nikmat, mau bikin acara, monggo. Yang hadir 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, kadang-kadang cuman izin RT RW. Kalau RT RW-nya agak ribut, kasih sarung 1, insya Allah aman. Kasih sarung 1 cukup. Ya, sarung wadimor ya. Jangan BHS. Kalau BHS itu hadiah wali kota itu. Ya. Jadi kita ini nikmat di sini, nikmat, benar-benar diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu, kita kadang nggak merasakan itu nikmat. Tengok itu saudara-saudara kita yang ada. Dengar bom itu sampai mereka biasa. Mereka tidak bisa sembunyi bahkan di tempat yang paling aman seperti rumah sakit, takut untuk Kita di sini alhamdulillah, masya Allah. Bahkan kalau sampai jam 12 pun juga tidak ada masalah. Allah masih jam 10. Siap kan ini? Siap sampai jam 12? Ini yang ceramah 2 loh ya. Saya 2 jam. Nanti Kiai Muntago 15 menit aja. Beb, gitu mau ikut perang di Palestina. Giliran tadi mau ceramah sudah banyak yang berdiri. Ya. Tadi kata Habib Aab, kita nggak bisa ke sana ya Allah. Kalaupun ditakdirkan ke sana, yuk gak berangkat ya Allah. Lah ngene model jamaah ya pengajian moleh. Padahal wis entuk bungkusan lho sampean. Dapat bungkusan, dapat panas titik ae sampean. Ya Allah, aduh panas. Enak Habib-habib ono kipas angin ning ngarep. Pangane dadi kiai lah. Memang kelemahan kita di sini, ya kita banyak di antara diri kita itu tadi, ya tidak mensyukuri daripada nikmat ini karena terlalu di dalam dunia ini tadi kita terlalu cinta terhadap dunia kita. Padahal kalau kita bisa memaknai dunia ini dengan sesederhana mungkin, pasti niscaya kita semuanya akan diberikan oleh Allah kesejahteraan. Makanya pertama kali Anda duduk di sini, syukuri nikmat. Dengan Anda bersyukur, minimal Anda akan datang di tempat ini, Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya bersyukur atas nikmat keamanan yang Engkau berikan. Kami minta mudah-mudahan rakyat yang ada di Palestina sana juga diberikan amin Allahumma. Mau diberikan keamanan apa kemenangan? Yakin? Kalau kata para ulama, Islam itu akan menang dengan mereka para Yahudi pada saat Imam Mahdi keluar. Nah, kalau Imam Mahdi keluar berarti Anda semuanya harus ikut perang. Siap? Siap? Yakin? Tadi giliran kotak disebarkan begitu. Delek sing abu-abu.
Lho ya apa ngono ate jare perang. Siap Pak perang? Siap. Pak, bapaknya nggak jawab. Gimana mau ikut perang? Wong bapak-bapaknya dikelilingi para ibu-ibu. Ini perempuan, itu perempuan, ini perempuan. Khusyuk Pak. Nah, hal-hal seperti begini, kecintaan kita terhadap dunia itu terkadang yang membuat kita lemah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan 1400 tahun yang lalu. Rasulullah pernah mengatakan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala gas'atiha." Aku takut nanti akan datang sebuah masa, kata Nabi, umat-umat mereka non-muslim ini menghadapi daripada orang Islam ibarat seperti orang yang lagi dalam keadaan lapar di depan nampan. Jadi dimakani orang Islam itu. Habis. Kemudian para sahabat berkata, "Qalu amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah karena sebab kami sedikit? Jumlah kami sedikit sehingga kami dibantai? Apa jawaban Nabi? Bala, tidak. Seperti saat ini nih. Jumlah kaum muslimin berapa? Jumlah kaum muslimin berapa? Seluruh dunia 1 miliar? Yakin. Berapa jumlah penduduk dunia saat ini? Kalau 1 miliar itu jumlah orang Cina saja. Itu 1 miliar. Kalau dihitung-hitung, pemeluk agama Islam itu terbanyak di dunia. Di dunia semuanya terbanyak. Paling banyak kita. Kita hampir mendekati 2 miliar. Dari jumlah penduduk dunia sekitar 7 atau 6 miliar. Paling banyak itu. Makanya Rasulullah berkata ketika ditanya oleh para sahabat, "Loh, ya Rasulullah, kita sedikit saat itu." Kata Nabi, tidak. Bala, walakinnakum katsir. Akan tetapi kalian saat itu banyak. Antum katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian itu seperti buih yang ada di lautan yang ada di banjir. Kelihatannya banyak. Terus banyak itu bagaimana? Orang-orang di luar Islam gak ada yang takut sama kita. Walaupun banyak kan? Emang orang-orang Zionis ada berapa? Ada berapa? Jumlah mereka sedikit, nggak banyak. Kalaupun dikencingi orang Indonesia, tenggelam mereka. Nggak banyak mereka itu. Tapi bisa mengobok-ngobok sampai seluruh orang Islam, mereka orang-orang yang ada di sana, negara-negara Arab disuruh diam. Disuruh diam. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, wala yanzi'annallah, Allah akan cabut min qulubi aduwikum al-mahabbah. Allah akan cabut dari hati musuh-musuh kalian rasa wibawa terhadap kaum muslimin. Gak ada wibawanya, umat Islam gak ada wibawanya saat ini. Kalau dulu umat Islam itu wibawa. Sayyidina Umar bin Al-Khattab waktu menaklukkan Palestina,
beliau datang cuman sendiri dengan budaknya, 2 orang. Enggak pakai takut, enggak takut dibunuh, 2 orang saja datang ke Palestina. Subhanallah. Ada haibah, rasa wibawa. Sekarang tidak ada, dicabut itu semuanya. Wala yaghlifanallahu fi qulubikumul wahan, kata Nabi. Dan orang Islam akan diberikan di dalam hati mereka lemah. Kita itu masih sekarang lemah. Kemudian para sahabat bertanya, wa mal wahanu ya Rasulullah, apa kelemahan itu? 2 kata Rasul. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud, cinta dunia dan benci kematian. Kita kadang-kadang cinta dunia itu sampai di majelis kita cinta dunia. Kenapa datang majelis itu? Oh yo enak, oleh mangan. Lumayan. Majelis kono banyu tok. Sing kono untuk berkatan. Ya. Berkatan ini beras, minyak, gula. Rame sing teko, masih gak diundang ta? Ana wong ana. Oh ya giliran ono ya dapat sembako, masya Allah. Saya pernah datang undangan di sana di Surabaya, tapi di daerah Tambak Duku sana. Diundang saya ceramah, saya lihat orang Ampel ada di sana. Loh, sampai kau udah gini, iya di Jambe. Kok aneh wong kono ngundang ya? Pulang tanya saya, banyak ya yang hadir. Iya Beb, tapi memang undangannya 300, yang datang 800. Sing teko bola ha? 800 Beb. Lo kok bisa? Iya, saya lihat, wah beras metu. Ya, buah keluar. Macam-macam. Yang datang, Mbah. Tapi insya Allah di sini tidak, alhamdulillah. Saya kira di sini orangnya semuanya masya Allah begitu ya. Walaupun cuma dikasih nasi 1 bungkus, tapi alhamdulillah semangatnya luar biasa. Amin Allahumma. Anda tahu, saya ceritakan sedikit. Boleh sedikit, boleh banyak enggak? Banyak apa sedikit? Saya ini sebetulnya banyak itu nggak enak, karena saya nggak ceramah tunggal saat ini. Ada beliau. Cuma ingat ya, perhatikan ya. Dan ini tertulis di dalam sejarah. Sejarah itu akan mengembalikan kepada kita bagaimana apa yang terjadi saat ini. Dulu daerah Palestina itu adalah daerah konflik. Tapi dulu kita konfliknya bukan dengan bangsa Yahudi, tapi kita dulu konflik dengan bangsa Nasrani. Dan terjadi perang berkepanjangan selama kurang lebih 2 abad. Terkenal peperangan tersebut itu adalah perang salib. Perang salib itu berjilid-jilid sampai 8 jilid. Perang salib itu 2 abad. Enggak sebentar, 2 abad. Kalau sekarang ini keadaan Palestina ini masih berapa? 70 tahun lah kurang lebih. Mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 2 abad perang salib. Terjadi di tahun 1095 Masehi. Kurang lebih segitu. Di tahun itu perang salib yang pertama. Ini saya ceritakan ini, cerita sedikit menambah wawasan kita. Supaya kita tahu memang penyebab kita ini saat ini kalah.
saat ini kita tidak bisa berbuat apapun selain apa yang telah disebutkan tadi, memboikot, ya, kemudian sekaligus memberikan bantuan, berdoa kepada untuk mereka semuanya, ya, memboikot daripada akhlak-akhlak mereka semuanya lah. Ya. Tapi memang kejadian tersebut itu, ya, itu sebabnya adalah hal ini. Dulu perang salib yang pertama, ketika diserang oleh mereka para orang-orang Nasrani dari Eropa, itu keadaan yang terjadi pada saat itu di Yerusalem lebih, ya, lebih menyakitkan daripada sekarang. Pada saat itu Yerusalem ditaklukkan, dalam satu hari 10.000 laki-laki itu dibunuh di Masjidil Aqsa. 10.000. Dan 1.000 daripada perempuan dilecehkan. Sampai diriwayatkan bahwa di Masjidil Aqsa saat itu darahnya kaum muslimin banjir. Banjir sampai mata kaki. Banjir sampai mata kaki. 10.000, bayangkan. Itu dipenggali mereka. Pada saat perang salib yang pertama. Tahu apa yang terjadi? Saat itu pusat daripada orang-orang Islam bukan berada di situ, tapi berada di Turki. Rajanya dikasih kabar. Wahai raja, ini terjadi peperangan di mana? Di Yerusalem. 10.000 kaum muslimin dibantai di situ. Tahu apa yang dilakukan oleh raja? Raja saat itu lagi memperhatikan burung piaraannya. Jadi rajanya itu punya burung piaraan, biasalah, punya perkutut begitu kan. Lagi memperhatikan daripada burung piaraan piaranya. Kemudian raja mendengar hal itu, rajanya berkata, kamu ini kasih kabar-kabar yang tidak bermanfaat. Ini loh, burung saya lagi sakit. Bayangkan 10.000 daripada manusia. Mereka mati, ini rajanya mikir burung. Saat itu raja kalau lagi pesta, kalau lagi raja saat itu, rajanya kaum muslimin saat itu, pestanya itu Pak dihadiri oleh biduan-biduan, makanan-makanan yang tanpa terhingga, sampai habis dalam satu malam saja itu sampai puluhan miliar kalau uang sekarang. Cak wengi Pak. Ini saya agak tegang sedikit ini, boleh ya? Boleh saya tegang sedikit ya? Ya, ini untuk supaya kita tahu sejarah, mengerti daripada sejarah. Ya. Saat itu rajanya nggak peduli, rajanya cinta dunia, dan inilah yang terjadi saat ini. Kenapa mereka orang-orang raja-raja daripada kaum muslimin, raja-raja daripada mereka bangsa Arab yang ada saat ini, tidak mau untuk memberikan apapun, tidak mau untuk memberikan bantuan sedikit pun. Bahkan saya dapat kabar, Anda bawa itu bendera Palestina di negara mereka, ditangkap Anda. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena mereka takut kerajaannya hilang. Karena mereka takut uang-uang harta mereka hilang. Itulah yang mereka takutkan. Makanya diancam oleh negara, ya, Presiden Zionis, sampai dia berkata, kalau ingin kerajaan Anda aman, kalian diam. Semuanya adalah cinta dunia. Dan tahu apa yang terjadi? Mereka orang Yahudi pintar,
di zaman itu pada saat perang salib yang pertama, kaum muslimin kalah, dibantai 10.000 dalam satu hari. Saat itu di antara kelemahan kaum muslimin, mereka saling berperang antara yang satu dengan yang lain. Saat itu terjadi pertikaian antara para penganut madhab, antara madhab Syafi'i dengan madhab Hanafi. Tegang saat itu sampai bunuh-bunuhan, bercerai-berai, bercerai-berai. Dan itu sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad sudah berkata 1400 tahun yang lalu. Rasulullah SAW mengatakan, inna syaitan ajaza an yu'bada fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum. Setan tidak mungkin sudah putus asa untuk disembah kembali di daerah Arab. Kita sekarang lagi diadu domba. Bahkan ada orang yang membela daripada Palestina. Bahkan dianggap mereka itu tadi adalah pengkhianat. Diadu domba. Alasannya karena syirik, alasannya karena maulidan, asalnya ziarah kubur dan berbagai macam. Diadu domba, padahal kita sesama Islam. Sengaja itu oleh mereka. Loh kan tapi mereka melakukan kesyirikan. Kata siapa? Makanya kalau ada orang ngomong syirik, itu berarti mendustakan hadis Nabi. Dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik. Ya, ini berarti mendustakan hadis Nabi. Rasulullah pernah berkata begini, beliau bersabda, Nabi Muhammad bersabda, inni lam akhsha an tusyriku ba'di. Aku tidak pernah takut, wahai segenap umatku, kalian melakukan kesyirikan setelah aku wafat. Bayangkan, Nabi Muhammad itu tidak takut kita melakukan kesyirikan, alias kesyirikan untuk umat Nabi itu minim. Golongan ini paham nggak? Nggak perlu saya sebutkan, nanti saya nggak boleh umroh nanti. Ini golongan apa Beb? Itu sampai sekarang di WA barusan saya dapat WA-nya. Oh itu adalah orang, ngapain? Apa bingungnya Anda? Menyalahkan satu organisasi yang telah menyerang pada tanggal 7 Oktober. 7 Oktober mereka menyerang. Ya, Anda harus tahu itu adalah sebuah hal konstitusi yang benar. Mereka menyerang karena hak tanah mereka itu. Tanah mereka dijajah, mereka serang, biarin. Wong tanah mereka kok diduduki oleh mereka para Zionis. Kalian bingung. Tuh negara kalian menyerang daripada Yaman. Karena katanya presidennya digulingkan, kalian serang. Tuh sekarang itu orang-orang Palestina membela daripada tanah airnya, justru mereka kalian. Orang-orang ini tadi. Ya orang-orang ini tadi di WA. Oh itu itu apa itu? La haula wala. Kalau kamu tidak mau untuk mengkasihani mereka karena mereka muslim, kasihani mereka karena mereka manusia. Mereka anak kecil, wanita. Dalam fikih Islam, orang berperang itu ada adabnya. Rasul melarang untuk membunuh wanita. Kalau Anda berperang, nggak boleh wanita dibunuh. Dinikahi boleh. Ini Lora Migdat ini kelihatannya kalau ada yang mau daftar monggo. Loh Nabi melarang wanita nggak boleh dibunuh, anak kecil nggak boleh dibunuh. Itu tata krama berperang. Pohon-pohon nggak boleh ditebangi. Nabi melarang untuk menyerang dengan senjata pemusnah massal. Nggak boleh, ada tata kramanya.
sudah tidak pakai tata krama daripada hal tersebut. Ini masih dibela dengan alasan syirik dan ini pecah belah. Kita dipecah belah. Toh nanti alasannya, oh itu nanti dibela oleh negara-negara yang membenci para sahabat Nabi. Itu pasti keluar itu. Kata-kata itu pasti keluar daripada mulut daripada mereka orang-orang ini. Dan Rasulullah sudah mengatakan, aku gak takut kalian melakukan kesyirikan. Tapi apa yang ditakutkan oleh Nabi? Walakin khasyitu antum zata alaikumud dunya fatanafastumuha kama tanafasa man qablakum fatuhlikukum kama ahlakathum. Kata Nabi, yang aku takutkan dunia ini dibentangkan untuk kalian wahai kaum muslimin. Kalian akan saling berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Oh, ya, kalau kita lihat sekarang saja di daerah sana. Saya kasih gambaran kecil. Daerah sana itu kalau urusan dunianya sekarang di satu kota di sana itu lagi dibangun bangunan-bangunan yang seperti Dubai rencananya. Dan Anda tahu, ini ya, kata Nabi itu, yang aku takutkan dunia ini dibukakan untuk kalian wahai kaum muslimin. Ternyata benar apa kata Nabi. Contoh kemarin saja, ya, tahun 2022 Piala Dunia di mana? Piala Dunia di mana? Anda tahu Piala Dunia di Qatar? Sedikit saya sebutkan. Ini bukan saya cinta Piala Dunia. Ya. Piala Dunia di Qatar itu mengagetkan banyak negara. Kenapa? Dikatakan bahwa Qatar itu menikung banyak negara untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Menikung, kaget loh, kok bisa Qatar? Tapi karena ininya, apa kamu? Jangankan semua presiden olahraga pun selesai. Ada yang protes. Wah, Qatar itu nggak punya stadion. Qatar, tenang. Saya akan bikinkan stadion. Stadion tercepat di dunia, pembangunannya di Qatar 6 bulan jadi. Sampai dikatakan ada beberapa daripada pekerjaannya itu sampai nggak kuat mati. Betul itu. Buka Google lah, makanya Anda ini punya Google yang dilihat begitu anak. Loh, kok ketawa, lihat apa memang biasanya? Gak bahaya tadi. Di Qatar itu kemarin, saking kayanya Qatar itu, ada stadion bongkar pasang. Stadionnya itu lo bongkar pasang, kayak Lego. Jadi begitu Piala Dunia selesai, dicopotin lagi. Jadi kalau nanti ada acara boto stadion, bisa pinjam Qatar. Indonesia boto buat Piala Dunia, bukan U17. Boto tinggal pinjam Qatar. Mungkin kita nggak mampu untuk membayar kapalnya. Bongkar pasang, bayangkan bongkar pasang. Anda tahu bikin stadion bongkar pasang itu butuh uang berapa? Kemarin saya di Indonesia itu butuh untuk perbaikan rumputnya saja, Pak. Rumput ada berapa stadion? 4 atau 5 stadion. Untuk perbaikan rumputnya saja habis 100 miliar. Itu di Indonesia kemarin. Bagaimana bangun satu stadion? Bongkar pasang. Bukan 1 triliun, Pak. Bukan 1 triliun, bisa ratusan triliun satu, atau bahkan bisa sampai ribuan triliun satu.
Kalau kita berbicara di daerah sana tentang dunia, sudah. Kalau kita ke Dubai saja itu seakan-akan bukan seperti di Dubai, seperti di Amerika. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, yang aku takutkan dunia ini dibuka untuk kalian. Maka kalian akan berlomba-lomba seperti orang sebelum kalian. Maka kalian akan binasa. Akan binasa karena sebab Nasallallahu al-afwa wal-afwa. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini mungkin yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Mengingat kita pada saat ini saya juga terbawa daripada emosional dengan ada apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Oleh karena itu kita berharap satu hal, ya, kalau kita kepingin mereka itu mendapatkan keamanan dan ketenangan, perbaiki diri kita, doa kepada Allah. Perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita dari cinta dunia. Perbaiki diri kita di dalam melaksanakan amal ibadah. Salat subuh jangan ditinggal lebih-lebih sebelum subuh. Anda doakan di sini? Anda mendoakan mereka, orang-orang yang ada di Palestina? Ya. Doakan mereka jangan di sini saja. Sebelum subuh Anda bangun, Anda angkat tangan Anda berdoa kepada Allah. Anda teteskan air mata di depan Allah. Saat ini Anda menteteskan air mata, mungkin terkadang gak enak dengan jamaah sebelah. Wah, gak nangis gak enak, Habib Ab nangis. Mosok aku cekakaan. Kadang-kadang gak enak. Tapi ingat, kalau Anda sebelum subuh Anda bangun, ini artinya memang Anda peduli dengan mereka. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf beliau mengatakan, kejadian banyak yang terjadi dari berbagai macam bencana, dari berbagai macam daripada kekacauan yang terjadi karena gillatul bakain fi jawfil lail. Sedikitnya orang yang mau menangis di malam hari untuk mendoakan daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbaiki diri kita. Hilangkan berbagai macam daripada keinginan duniawi, niatkan minta kepada Allah, tawassul dengan Nabi. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada mereka, orang-orang yang ada di Palestina, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar buat mereka. Berikan kepada mereka keamanan, berikan kepada mereka kesentosaan, berikan kepada mereka apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan untuk mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya adalah orang-orang yang peduli dengan keadaan-keadaan daripada kaum muslimin, zahiratan wa batinatan. Dan kita selalu minta dan tawassul. Kalau kita yang doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dosa kita terlalu banyak. Mungkin apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita justru akan menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita berlumuran banyak. Kalau kita hitung-hitung dosa kita itu adalah orang yang pantas masuk neraka mungkin. Pantas untuk masuk neraka. Tapi karena kita nggak kuat, ya mungkin karena Allah Subhanahu wa taala rahmatnya lebih, keutamaan Allah lebih kepada diri kita. Dan yang kita punya satu, ya, yang kita punya satu sebagai dekengan kita, sebagai benteng kita. Dan yang paling perhatian dengan diri kita adalah Nabi besar Muhammad SAW. Olehnya kita minta, natawassalu ilaik bi asyrafil wasaili ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul aman. Kita berdoa, kita bertawassul dengan Nabi Muhammad. Kita minta kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini adalah umatmu, ini adalah pengikutmu. Engkau telah mencintai mereka melebihi kecintaanmu kepada keluargamu, melebihi kecintaanmu bahkan terhadap diri kamu sendiri, ya Allah, ya Rasulullah. Oleh karena itu saya minta, kita minta semuanya dengan bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan kepada kita dan seluruh saudara-saudara kita yang terzalimi, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan diangkat seluruh kesulitan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.